Selamat pagi Sobat Kremas di seluruh dunia dimana berada. Salam Kremas, Kremas. Berkah dalam kembali berjumpa dengan Mobon 153. Hari ini 11 Juli 2020. Gimana semangatnya? Gimana kreasinya? Selalu ada inspirasi? Kita ngopi dulu. Pagi hari kita mulai dengan seger-seger, cari hijau-hijau, jalan-jalan ke sawah. Wah, luar biasa. Anugerah alam raya karya Bapak Kompas hari ini memberitakan sita aset milik para korban pembekuan hingga penyitaan aset buronan dapat menjadi bagian dari langkah mengejar buronan. Upaya itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Wah, ini ada daftar sejumlah orang dalam DPO yang belum tertangkap. Wah, ternyata cukup banyak. Wah, ini ada foto saluran air warga lereng Merapi. Warga mengambil air dari saluran yang terhubung dari mata air. Setiap bulan membayar 15 sampai 25.000 per bulan untuk biaya listrik mesin pompa yang menyedot air dari mata air. Lalu ini internasional, kini bersekolah tak sebebas dulu. Para pengelola pendidikan di banyak negara berpikir keras bagaimana membuka lagi sekolah tanpa memicu penularan COVID-19. Seperti bidang-bidang lain, pendidikan saat pandemi tak akan sama dengan sebelumnya. Dalam tajuk rencana ini, lindungi anak-anak kita. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Itu bunyi pasal 28B ayat 2 UUD 45 yang menjamin perlindungan bagi anak-anak di negeri ini dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan konstitusi pun menambah fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Wah, ini ada artikel bagus ini untuk kesadaran kita semua. Kita harus merasa malu setiap hari kita membaca atau mendengar berita mengenai kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang memang sudah dianggap kriminal ataupun oleh orang yang dikenal alim, bahkan pemuka agama, perempuan segala usia dan anak laki-laki rentan mengalaminya. Rasa malu. Wah, semoga kita semua Sobat Kremas masih memiliki rasa malu ini sehingga menjadi kontrol diri untuk pengendalian diri. Karena banyak kekerasan KDRT, kekerasan seksual, lalu korban macam-macam hal ketidakadilan. Ini karena manusia kehilangan rasa malunya. Selama pandemi ini memang banyak hal yang positif yang terjadi di antara kita. Namun kita tidak bisa menutup mata, memang ada juga dan cukup banyak hal yang kurang baik, negatif yang memprihatinkan yang terjadi. KDRT juga terjadi di banyak keluarga. Kekerasan seksual dan juga kekerasan yang lain ini terjadi. Maka saat ini kita sungguh perlu awareness, sadar diri. Orang Jawa mengatakan ojo rumongso bisa, ning bisa rumongso. Nah, kita diajak untuk sungguh sadar diri, menyadari kehadiran kita dalam keluarga, komunitas, dan sesama. Sehingga kehadiran kita ini bermanfaat, bahkan menjadi berkat. Kehadiran yang diharapkan adalah kehadiran yang sungguh-sungguh membawa suasana kebaikan. Yang pertama, kehadiran yang menyenangkan, yang menghibur, yang mendamaikan. Karena ketika dia hadir, suasana menjadi hidup, menjadi gembira dan bahagia. Nah, Sobat Kremas, kita semua bisa menyadari kehadiran kita ini apakah sungguh membawa kabar sukacita, minimal mudah senyum. Nah, ayo senyum. Kehadiran yang kedua, kehadiran yang meneguhkan. Nah, dengan apa yang kita sampaikan adalah hal-hal yang sungguh memotivasi,
hal-hal yang berenergi, sehingga pribadi-pribadi yang mendengarkan kata-kata kita terinspirasi, bahkan tergerak, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi manfaat, menjadi berkat untuk sesama. Dan yang ketiga, kehadiran yang menyelamatkan. Kadang kita tahu saudara dalam keluarga kita atau dalam komunitas kita atau sesama kita tahu dia akan melakukan atau terjerumus dalam ketidakbaikan. Kita hadir untuk mengingatkan, bahkan menyelamatkan, sehingga sungguh kehidupan kita terjaga, terpelihara seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Mas, semoga kehadiran kita sungguh memberikan penghiburan, meneguhkan, dan juga menyelamatkan keluarga komunitas kita. Seruput kopinya. Sampai jumpa di hari berikutnya. Tuhan memberkati. Salam kremes, kremes, berkah dalam.